Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Pendidikan IPA Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Nurhaliza SSI MPD dan disusun oleh Latifah Rama Afinda dengan NIM 202180004 kelas 3A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, berdoa selesai. Mari kita masuk ke sesi perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rama Afinda dengan NIM 202180004 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tematik kelas 4 bermanfaat berbagai pekerjaan. Kamu dimulai saya. Yang pertama, kompetensi itu pada KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Pada KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Pada KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah di sekolah. Pada KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis. Dalam karya yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Pada kompetensi dasar dalam KDS 3.8 memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang di lingkungannya. Indikatornya 3.8.1 mengidentifikasi pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. 4.8.1 memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian SDA. 3.8.2 mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan dan SDA di sekitar. 4.8.2 mempraktekkan pelestarian SDA di lingkungan sekitar. 3.8.3 mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian SDA. 4.8.3 memberikan contoh pemanfaatan teknologi dalam lingkungan bagi kelestarian SDA. 3.8.5 mengidentifikasi dampak pemanfaatan SDA yang tidak terkontrol. 4.8.5 melakukan kegiatan upaya pelestarian SDA dalam kehidupan sehari-hari. 3.8.6 mengidentifikasi pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian SDA. 4.8.6 mengomunikasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian SDA. Kita masuk ke bagian tujuan. Tujuan yang pertama, dengan mengkaji bacaan tentang hubungan SDA dan pekerjaannya, siswa mampu menjalankan hubungan SDA dan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, setelah membaca teks SDA, siswa mampu menjelaskan hubungan SDA dengan kondisi lingkungan tempat hidup masyarakat. Tujuan yang ketiga, setelah mengamati benda-benda di kelas, siswa mampu memprediksi jenis teknologi yang digunakan untuk pengolahan benda-benda di kelas dengan mandiri. Tujuan yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa
awal mampu membedakan peralatan dan hasil kerja dari penggunaan teknologi modern dengan teliti dan benar. Langsung saja masuk ke subtema yang pertama. Pembelajaran 1 menyampaikan contoh dari kegiatan untuk menjaga kelestarian SDA. Upaya melestarikan keanekaragaman hayati antara lain pada perlindungan alam secara umum dan perlindungan alam secara khusus. Berikut pengertian dan contohnya. Kemudian, pengawetan hutan bertujuan untuk mencegah banjir, mencegah erosi, menjaga kesusahan air, dan sebagainya. Kemudian, fungsi hutan bakau untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi sebagai habitat alami bagi biota darat dan laut, mengurangi dampak bencana, dan sebagainya. Tindakan pengawetan hutan antara lain reboisasi, mencegah kebakaran, tidak menebang hutan secara liar, mengusahakan agar penebangan pohon diimbangi dengan penanaman kembali. Lanjut, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana banjir, menjaga kelangsungan makhluk hidup, menciptakan lingkungan yang sehat, menjaga pasokan sumber air yang bersih. Kemudian, pembelajaran yang ketiga mempraktikkan kegiatan sumber daya alam upaya manusia dalam melestarikan alam. Antara lain ada pelestarian tanah, pelestarian udara, pelestarian hutan, dan pelestarian laut dan pantai. Kemudian, pelestarian flora fauna, mendirikan cagar alam, melarang perburuan. Dampak ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor, rusaknya lapisan ozon dan kadar gas rumah kaca di atmosfer, timbulnya pemanasan global. Penyebab pencemaran lingkungan antara lain di sungai, pembuangan limbah ke sungai, pencegahan di laut, disebabkan oleh limbah sungai, racun peledak, bahan minyak, asap kendaraan, asap pabrik, kebakaran hutan. Di tanah, limbah plastik, limbah pupuk kimia, limbah. Kita masuk ke subtema 2. Pada pembelajaran 1, membandingkan pemanfaatan teknologi modern dan tradisional serta dampaknya bagi sumber daya alam. Berikut perbandingan pemanfaatan teknologi tradisional dan modern. Teknologi tradisional menggunakan jala atau jaring, alat pancing, pupu, dan tombak. Sedangkan teknologi modern menggunakan radar, pukat, racun, dan bom. Berikut pengertian dari teknologi yang dipakai oleh nelayan tradisional. Jala terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan, sedangkan pancing terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, pupu terbuat dari bambu anyaman berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Kemudian yang keempat, tombak. Tombak terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Dan ini pengertian dari teknologi nelayan modern. Kadar biasanya digunakan untuk mendeteksi ikan. Ikan dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan dengan jaring. Racun merupakan zat pelemah untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Berikut perbedaan dan persamaan nelayan modern dan tradisional. Perbedaannya, nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan bekas sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu modern, menggunakan peralatan tangkap ikan dan memanfaatkan gelombang suara. Persamaannya, sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, mengandalkan
cuaca dan gelombang. Kemudian, dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positifnya untuk teknologi tradisional tidak merusak ekosistem, bahan dan alat mudah didapat. Bagi teknologi modern, hasil tangkapan nelayan lebih banyak, menghemat waktu dan tenaga. Sedangkan dampak negatif dari teknologi tradisional, hasil tangkapannya sedikit karena tergantung cuaca. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern, merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh manusia. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara ilegal. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Masuk ke pembelajaran yang ketiga, memberikan contoh kegiatan pembatasan penggunaan SDA sebagai upaya pelestarian. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari antara lain menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat sumber daya alam. Yang pertama, menghemat air saat mencuci. Yang kedua, hemat saat menggunakan kertas. Dan hal yang perlu diperhatikan supaya alam tetap terjaga, tidak menangkap ikan secara ilegal, tidak memakai pukat harimau, dan tidak memakai racun. Kita masuk ke subtema yang ketiga ya. Pada pembelajaran 1, mengidentifikasi kegiatan terkait pengontrolan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dampak dari eksploitasi berlebihan. Apa sih yang kalian ketahui ya tentang eksploitasi? Nah, eksploitasi yaitu pemanfaatan SDA untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh yang sering dieksploitasi yaitu hutan. Akibatnya, suhu bumi semakin meningkat. Rawan bencana alam, berkurangnya ketersediaan oksigen. Kemudian manfaat dari hutan, satu sebagai tempat wisata, sebagai cadangan air, dan sebagai penghasil oksigen. Kemudian dampak penebangan hutan secara liar, mengurangi kesuburan tanah, pemanfaatan tunggal, menyebabkan banjir, hilangnya habitat makhluk hidup. Menjaga kelestarian hutan bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, menebang pohon yang tidak produktif, serta melakukan reboisasi. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, memberi contoh kegiatan pemanfaatan barang bekas. Pengelolaan sampah dan barang bekas bisa dilakukan dengan 4R, yaitu pertama, reuse, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit. Contohnya membawa botol air putih. Reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, misal menggunakan kaleng atau bahan bekas untuk potongan. Selanjutnya, recycle, mengolah sampah menjadi barang atau produk baru, misal mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Replace, mengganti benda yang digunakan ramah lingkungan, misal memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Macam-macam sampah organik ada dua, yaitu organik basah dan organik kering. Organik basah biasanya cenderung mengandung banyak air, misal sayuran, buah. Sedangkan sampah organik kering cenderung mengandung air yang sedikit, misal daun kering, kayu, kertas, dan sebagainya.
Kemudian cara mengurangi sumber sampah: satu, menghabiskan makanan, membawa kantong sendiri, memilih produk kemasan besar, serta memilih susu. Saatnya kita masuk ke kuis. Kuis yang pertama, apa yang terjadi kalau toko rusak? A. Keseimbangan alam akan rusak. B. Keseimbangan alam akan terjaga. C. D. Benar yang mana? Kita coba pilih yang A. Nah, lanjut soal yang kedua. Apa yang menyebabkan udara menjadi kotor? Nah, kita pilih yang benar. Kemudian kita masuk kuis yang ketiga. Yang bukan termasuk prinsip pengolahan sampah. Kita pilih yang C ya, coba ya. Apa singkatan dari 4R? Kita ingat-ingat. Reuse, replace. Coba kita pilih yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Agar alam meninjau terletak di mana? Kita coba pilih yang A. Oh, ternyata salah. Pilih yang B. Oke. Kita lihat daftar pustakanya ya. Ini daftar pustaka saya mengambil dari buku guru, buku siswa, dan beberapa link yang saya ambil dari Google. Alhamdulillah, pelajaran telah selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.